Jadi tidak susah untuk berbudidaya melon di tanah yang sehat. Itu tidak susah sebenarnya. Beda orang itu beda aplikasi. Kalau saya ya dalam aplikasi organik non kimia sintetis itu dari awal sudah saya setting, jadi tidak ada aplikasi sintetis atau pestisida sintetis. Jadi sejak awal saya menggunakan semua itu organik, dari pembenah tanah itu semua masuk di awal, sehingga nanti pada umur 5 hari itu saya masukkan Bliss Natura itu, dan 3 hari seperti itu. Memang harus rutin, Pak. Dan kesuburan tanah itu mempengaruhi daripada pupuk itu sendiri, Pak. Kalau tanahnya masih subur, tanahnya sudah bagus, sudah bebas dari residu, bebas dari patogen, insya Allah akan berhasil. Tapi yang kadang-kadang petani itu mengalami kendalanya di sini, Pak. Setelah aplikasi Bliss Natura atau pupuk-pupuk organik lain, atau pupuk hayati, di situ belum ada jeda waktu sudah aplikasi kimia. Contoh misal jenengan aplikasi Bliss Natura, besoknya jenengan aplikasi bakterisida. Ini kan nggak ada artinya, Pak. Ya, nah kalau saya nggak seperti itu. Memang kadang-kadang yang namanya tanaman melon itu tidak lepas daripada cendawan dan bakteri, itu jelas. Lah, itu di awalnya sudah saya perlakuan di awal, Pak. Jadi seperti PGPR, Trichoderma, dan itu sudah masuk semua. Pembenahan tanah masuk semua, asam umat itu masuk semua, sehingga itu Bliss Natura itu memicu, sebenarnya hanya memicu saja, memicu pertumbuhan itu aja. Jadi sudah awal sudah ada persiapan yang memang udah matang, lahan jadi tidak selalu langsung ditanam, Mbak. Nah, saya enggak seperti itu. Nah, sekarang baru tanam juga, saya baru semai. Ini kan perledi, apalagi perlakuan melon-melon seperti ini kan butuh ekstra ketat dalam pengawasan. Dalam melon-melon eksklusif itu kan memang agak rentan terhadap penyakit. Ya, itu, Pak, intinya kalau saya aplikasi 3 hari sekali, Pak. Intinya dari mulai 5 hari setelah tanam itu 3 hari sampai umur yang kita sesuai kita inginkan. Katakan setiap varietas melon itu beda soalnya. Jadi ada 20 hari sudah memasuki generatif, ada yang memang sampai 1 bulan baru memasuki generatif. Dan posisi MDPL daerah itu juga mempengaruhi masa generatif. Misalnya di Malang, di sini itu kan beda juga. Masa generatifnya kan beda, masa panennya juga beda juga. Kan di sana misalnya daerah semakin tinggi dataran, semakin lama untuk panen dan semakin semakin lama untuk memasuki masa generatif. Jadi kalau di daerah saya Bojonegoro, saya memang 3 hari, Pak, aplikasi Bliss Natura itu. Memang tidak ada buku tambahannya, tapi di awalnya itu, Pak, terus terang lahan saya bikin organik semua, tidak ada herbisida masuk, tidak ada pupuk kimia masuk soalnya. Jadi lahan kita sudah subur, lahan kita sehat. Yang penting sehat, subur tanah. Nah, tanaman itu akan mengikuti daripada medianya, tanah itu sendiri. Nah, pendapat saya kan seperti itu.
Jadi tidak susah untuk berbudidaya melon di tanah yang sehat, itu tidak susah sebenarnya. Sedangkan pupuk itu hanya mensuplai setiap hari itu apa ya, untuk memicu pertumbuhan karena mencukupi nutrisi lah, menambah nutrisi setiap hari seperti layaknya kita makan itu. Kita makan karena kondisi lahan itu sehat, steril, sehingga nggak ada penyakit-penyakit dari dalam, paling penyakit dari luar, misalnya kayak jamur itu kan dari atas, tidak dari perakaran, nggak ada. Jadi seperti itu Pak, saya aplikasi, dan ini mungkin ya Bapak mungkin tanam sendiri atau bicara memberi arahan petani itu kok di apa, dipraktekkan itu enggak cocok, enggak seperti yang diinginkan. Itu mungkin faktor lahannya aja yang memang kurang steril, kurang subur, kurang sehat kan, seperti itu Pak. Konsep saya, dari tanah yang sehat, dari lahan yang sehat dan subur, itu akan menumbuhkan tanaman yang sehat dan subur pula. Oleh karena itu saya budaya herbisida ini sudah lama tidak saya pakai, bahkan tidak pernah saya pakai selama saya tanam melon. Itu mohon maaf memang kalau penjelasan saya kurang cocok, soalnya saya juga petani Pak. Jadi ya berdasarkan apa yang saya bicarakan, apa yang saya lakukan itu berdasarkan pengalaman praktek setiap hari saya tanam. Saya tanam melon udah lama Pak. Udah 96 tahun 96 lah, jadi udah lama. Waktu itu malah juga belum banyak fungisida, malah itu saya juga membuat apa, fungisida itu sendiri. Sampai sekarang pun memang fungisida kayak gitu, saya itu baik itu kimia atau organik, saya kan masih membuat sendiri. Di samping ada mungkin menambah dari toko. Tapi untuk lahan tanah tidak saya gunakan bakterisida maupun insektisida itu yang di dalam tanah. Untuk yang di luar, misalnya di atas itu memang saya masih menggunakan Pak. Soalnya memang nggak mudah juga untuk tanaman di luar atau di open field atau di lahan terbuka, memang nggak mudah untuk kategori tanaman eksklusif seperti itu. Itu jelas beda Pak dengan pendapat orang. Itu pendapat saya dan itu memang apa yang saya lakukan seperti itu. Mohon maaf memang kalau nggak cocok.